Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Project Siuti. Jadi di episode kali ini saya mau ngasih tahu gimana caranya untuk bikin oven filter kayak gini tanpa menggunakan box filter standarnya, terus pakai spakbor kolong nih. Jadi kalau kalian pakai oven filter kayak gini nih, kayak gini ya, itu kalian harus pakai spakbor kolong. Kalau enggak pas hujan airnya nyiprat, filternya basah, ya karbonnya jadi blebek. Nah, ini saya mau ngasih tahu caranya gitu. Yang pertama yang kita bahas adalah saluran piping si filternya nih. Jadi ini tuh pipa saluran filter bawaan standar ya. Cuman saya modif lagi. Nah, jadi biar bengkok ya, kalau misalnya yang standar kan pipingnya itu rada ke sini. Ya, ini saya bikin rada patah nih kayak gini nih. Ini caranya, bagian sisi dalamnya, sisi melengkung dalamnya ini dipotong kayak segitiga gitu, dipotong segitiga. Terus karena yang bagian sininya udah dipotong kan jadi kebuka nih kayak gini. Nah, itu kalian bolongin nih, kalian bolongin kayak buat dibikin jahitan gitu. Ini pakai ripet, jadi kalian jepit pakai ripet. Nah, nanti pas ripetnya udah kenceng, yang tadinya derajatnya rada kayak Y gini, ini jadi mungkin kayak ketarik kayak L gitu. Nah, ntar kalau misal di sini kalau misalnya udah kalian repeat, di sini saya pakai 1 2 3 4 5 6 7, saya pakai 7 repeat. Nanti kalau misalnya udah biar rapih ya, itu kalian pakein lem. Nah, awalnya tuh saya pakai lem Dexton, tapi lem Dextonnya tuh ngetek, jadi di sini saya pakai lem Araldit gitu loh. Terus untuk bagian ininya kan rada pipih ya, kayak gepeng gitu, supaya bisa, dan karena ininya keras dan supaya bisa bulat gini masuk si bagian bagian ininya, ini kalian rebus sama air panas supaya lunak. Nah, kalau misal kalian beli filter variasi kayak gini nih, ini kan yang abal-abal ya. Kalau misal kalian beli filter variasi kayak gini, biasanya tuh kalian tuh suka dapat karet adaptornya nih. Nah, si karet adaptornya ini dipakein ke yang piping yang sini. Jadi ketika misalkan pipih nih ya kan, gepeng gini kan, dibentuknya susah, kalian rebus tuh, rebus, ntar udah rada lunak. Pas udah lunak, kalian masukin nih si karet adaptor yang bawaan dari filter. Terus sisi luarnya agak kalian gerus sedikit karena bawahnya kan tebal, jadi nggak bisa masuk nih ke si filter. Jadi kalian papas sedikit nih bagian sininya, luarnya, supaya si filternya bisa masuk. Terus nanti kalau misalnya udah si karet adaptor udah kepasang sama si piping ini, piping filternya, di sini kalian lem nih, kalian lem Korea supaya keras gitu loh. Terus masukin deh blok. Nah, tapi kekurangannya pakai ini adalah untuk dari look bagus ya. Kalau misal kalian suka yang tampilannya sini rada kosong, ini bagus. Tapi balik lagi, kalau misal tampilannya kosong, soknya standar, itu kelihatannya begeng. Jadi saran saya sih soknya diganti dulu yang variasi yang diameter pernya agak besar, tapi jangan besar banget soalnya nanti masih kegerus ini nih. Ya, ini masih kegerus nih, jadi paling agak besar dikit lah gitu loh. Minusnya adalah pakai box filter kayak gini adalah gampang basah. Jadi walaupun dia ada di bawah kayak gini ya, yang namanya hujan itu kan airnya kemana-mana ya. Misal lagi parkir hujan gitu, airnya kemana-mana. Nah, si box filternya suka basah. Jadi kalau misalnya saya parkir di outdoor, kira-kira saya mau ke mall nih, kan kok ke mall seenggaknya ada 4 jam atau enggak 3 jam lah ya parkirannya outdoor. Saya nggak tahu hujan apa enggak, biasanya ini saya bungkus sama plastik gitu. Minusnya itu sih. Tapi kalau misalnya dipakai jalan sih, kalau misalnya kita pakai jalan hujan deras hujan deras banget gitu ya, kita pakai hujan deras banget, si filternya sih nggak bakal basah, soalnya pakai spakbor kolong. Sama kalian juga bawanya itu pas hujan deras itu jangan kayak orang gila lewat kubangan. Jadi ya layaknya senormalnya orang aja gitu ya. Pokoknya jangan dilewatin kubangan gede. Terus kalau misalnya ada kubangan tuh jangan dikebutin, pasti ya belebek juga sih. Tapi kalau untuk pemakaian normal hujan deras gitu, pakai biasa, ini aman sih. Terus juga sering cepet banget kotor nih, jadi ya paling sebulan sekali ya dibersihin gitu filternya. Kalau untuk yang di saya sendiri, panjang potongan ini dipotongnya lumayan banyak ya. Panjang ukuran dari sisi mana nih sih, pokoknya dari sini sampai ke yang garis ini nih,
itu 8,5 cm gitu loh. Terus kalau untuk yang sini banyaknya ini berapa nggak tahu, tapi sekitar satu kotak gini deh dipotongnya, sisi potong gini just kayak segitiga gitu loh, kayak gitu. Oke, filter udah beres ya. Jadi kalian kalau mau masang open filter kayak gini, tadi udah kasih tahu caranya, terus juga udah dikasih tahu dampak negatifnya apa gitu. Nah ini mau ngasih tahu nih gimana caranya pakai spakbor kolong. Untuk spakbor kolong sendiri itu kalian sebenarnya bisa pakai punya isi curut kalau nggak salah, yang bawaannya ada spakbor kolongnya, terus isi JR sama free LX. Nah kalau misalnya, tapi yang harus kalian ketahuin juga, kalau misalnya kalian bawaan motornya ada isi biasa gitu kan, nggak ada adaptornya nih bagian sini, soalnya suka ada plat nih. Nah jadi kalau misalnya nih sini ada plat juga nih. Jadi kalau misalnya kalian yang isi kayak gini, yang bawaan dari motor yang nggak ada spakbor kolongnya, terus mau pakai spakbor kolong, entah itu pakai free LX, isi JR atau enggak yang isi curut, nah yang dudukan platnya ini nih kalian pasti bikin lagi gitu loh. Nah, ini nih di sini saya mau ngasih tahu cara simpelnya. Ini make spakbor kolong free LX. Nah, di sini tuh saya ada spakbor kolong punya free LX. Nah, yang ini udah dipotong nih. Jadi kayak yang tadi saya bilang ya, kalau kalian mau pakai open filter kayak gini, kalian tuh harus pakai spakbor kolong karena nanti airnya bisa muncrat ke kena filter blebel. Nah kalian tuh bisa pakai free LX atau enggak isi Kimco isi, mau yang isi curut atau enggak yang JR. Nah di sini ya, kalau misalnya kalian pakai JR kan emang bentuknya bagus tuh sampai belakangnya otomatis bersih. Tapi untuk fungsi bagus lah, di bagian kolongnya itu nggak terlalu kotor karena panjang. Tapi minusnya kalau pakai VL itu nggak bisa full panjang kayak gini gitu, karena si bagian ininya nih, ujung spakbornya pasti mentok sama apa sih nih, spakbor belakang bawaan motor. Soalnya pas lagi traksi gitu si ininya mentok, jadi harus dipotong. Untuk panjangnya sendiri yang dipotong ini adalah panjangnya 29 cm dari ujung sini sampai ujung sini. Kalau misalnya kalian nanya bisa lebih panjang nggak, soalnya kalau 29 kayaknya terlalu pendek gitu kalau dilihat dari sini, karena terlalu pendek gitu. Jawabannya adalah bisa, tapi gasrot nih si ininya kena ban spakbornya. Waktu itu saya tuh panjangnya tuh 31 apa 32 gitu, rada panjang seginian. Nah mentok gasrot juga tuh, akhirnya saya potong segini, jadinya tuh 29. Tapi pas sudah dipotong 29, nggak tahu kenapa ini masih mentok juga nih, aneh makanya. Nah ini mungkin juga sih karena emang dudukan sini kanan kirinya nih kurang apa sih namanya tuh, kurang kuat. Karena di sini saya nggak pakai adaptor plat yang di kanan atau enggak yang di kiri. Di sini tuh saya ngakalin pakai baut gitu loh. Nah cara masangnya gimana ngakalinnya nih saya kasih tahu. Di sini untuk yang pegangan di kiri ya. Jadi di pegangan di kiri ini kalian butuh baut yang alur halus ya. Ini panjangnya 8 cm sama pin seher nih. Ini panjangnya 2,5 cm ya. Jadi terus juga setelah ini ya, di bagian kanannya ini ada lubang bawaan standar spakbor ya. Nih tuh, ini lubang bawaan standar tuh saya lubangin lagi baru. Kenapa? Karena jawabannya si lubang yang ini masuk ke sini nih gitu loh. Kalau misalnya pakai lubang yang bawaan itu si spakbornya yang bagian kanan tuh rada turun ke bawah gitu, nggak lurus sama yang kiri. Setelah kalian bikin lubang baru ya, lubang baru di bagian sininya kalian potong nih. Di sini kalian potong, kan yang bawahnya kayak gini nih. Nah bawahnya kayak gini. Nah di sini tuh kalian potong sama kalian lebarin sedikit supaya si spakbor ini bisa masuk ke bagian yang sini nih. Jadi rada bisa masuk ke dalam gitu loh, rada lebih maju. Untuk baut yang sisi kanan tadi ini makanya bautnya itu yang alur halus ya. Tapi perlu kalian ingat lagi ya di sini ya, ini saya juga bingung ya. Kalau misalnya kalian ngencenginnya terlalu keras ya, si plastik terlalu kenceng nih, nanti retak nih kayak gini, patah nih. Jadi bingung juga sih kalau misalnya dikencengin ininya patah, tapi kalau misalnya rada kendor malah mentok ke spakbor nih, jadinya ngayun-ngayun gini, jadi kayak serba salah juga sih. Cuman nggak tahu kalau misalnya make bracket plat bawaan dari motor. Soalnya biasanya yang udah ada spakbor kolong tuh di situ
di sisi baut kanan sama kiri yang tadi itu ada brake, ada platnya lagi gitu loh. Kok pakai itu nggak tahu, tapi di sini saya ngasih tahu gimana caranya ngakalin nggak pakai si plat tersebut. Nah, walaupun ya kayak gini nih. Nah, ini kalian harus inget nih, jangan terlalu kenceng. Jadi terus juga kalian pakai di sini harus pakai ring nih. Saya bukan ketekannya bagus supaya si objek yang di sini nih, lubangnya yang sini ketekannya tuh nggak hancur. Kalau misalnya nggak pakai ring, kalau nggak pakai ring kan hancur. Nah, ini makanya pakai ring nih. Pakai ring aja udah kayak gini nih, kalian bisa lihat sendiri. Dan sekarang gimana caranya yang untuk buat sisi kiri. Ini kan yang sisi kanan udah saya kasih tahu nih tadi, cuman pakai baut halus, ada ring, terus dimasukin aja gitu ke yang tadi lubang crankcase. Nah, untuk bagian dalamnya ini yang sisi kiri, ini kan pakai baut yang 8 cm. Yang ini harus pakai ring juga ya. Tapi kenapa kalian nanya, "Bang, itu besi apaan?" Ya, saya ringnya habis, jadi makanya besi ginian gitu. Fungsinya sebagai penggantinya ring. Nah, ini udah kepasang nih, kayak yang kalian bisa lihat, ini ada baut, terus diganjel ring. Nah, ganjel ring, ini udah dudukan lubang baru. Ini yang bawaan nih. Nih, lihat tuh kan, bisa masuk kan ke sini kan. Makanya tadi yang dalamnya, sisi dalamnya tuh saya gedein tuh. Terus juga pas masang tuh pastiin ininya rada tarik ke atas supaya si ininya nih nggak turun ke bawah. Tapi walaupun kayak gini, ini masih gasrot juga nih. Bingung saya juga. Nah, terus kayak yang tadi saya bilang, di sisi dalamnya itu kan ini baut yang 8 cm nih. Baut 8 cm, jadi ada baut, di dalamnya ada ring, terus spakbor, terus dikasih ring lagi. Ini ring lagi nih biar ini si plastik spakbornya nggak rusak. Terus baru pin seher, terus ring sama mur gitu. Nah, ini jadi deh nih. Ini beneran sependek ini aman nih kalau misalnya pakai hujan, nggak basah kena ini. Reading terus hujan deres ya kan. Pas hujan deres itu kalian pakai jalan sekitar 40-an ya. Kalau deres sih jangan ngebut-ngebut, ya udah 40 aja gitu. Ini aman nih, si filternya nggak basah sedikit, tapi nggak akan sampai motornya kayak karbu ditutup lebek gitu, nggak bakal. Asal kalian tuh pas hujan terus jangan ngelewatin kubangan, kalian kebutin itu, wah itu jangan. Terus juga kalau misalnya ada genangan banjir, kalian ngukur-ngukur juga nih, takutnya nanti pas wah pede-pede aja gitu pas jalan, terus yang ada ininya belebek, ntar masuk ke karbu jadinya water hammer gitu. Nah, ini adalah cara pemasangan pakai spakbor VLX yang tanpa bracket bawaan motor ini, kayak yang tadi saya bilang nih, caranya pakai baut-baut aja gitu. Sekarang gimana caranya masang pakai yang saya mau ngasih tahu gimana caranya masang spakbor VLX yang rada panjang, tapi nggak sependek yang ini loh, nggak sependek yang ini karena saya udah pakai knalpot Libero gitu. Jadi untuk di pemasangan spakbor yang ini beda sama yang spakbor VLX yang tadi tuh, yang kita nggak bikin dudukan sama sekali, di depannya cuman ngebolong-bolongin doang dan ngeganjel pakai ring sama baut. Kalau di sini karena saya mau tetap pakai si cantolan ini nih, dudukan ini yang ada di knalpot, jadi nggak bisa ngegunain step yang tadi. Soalnya kalau step yang tadi tuh itu ngedorong si spakbornya tuh rada maju ke dalam, sedangkan kalau misalnya rada maju ke dalam, yang ini nggak bisa kepake nih gitu. Atau juga bisa yang cantolan ininya kalian potong, terus kalian potong, terus kalian majuin lagi, pindah posisi dimajuin gitu. Cuman kalau misal kayak gitu ada bekas plat di sini nih, itu bakalan kelihatan dan ngilanginnya rada susah sih. Jadi di sini ini si dudukannya ini tuh sebenarnya rada tinggi, mungkin sekitar gimana ya, 1 cm lebih tinggi, tapi saya potong, saya bikin pendek karena kayak yang tadi saya bilang, si ininya nih mentok sama ini nih spakbor, jadi ini dibikin lebih pendek. Walaupun ini udah diturunin karena masih mentok juga ya, jadi si spakbornya ini, spakbor berapa bakalan saya potong lagi nih, potong segini mungkin kira-kira pakai bor standar ya. Terus untuk dudukan depannya ini sama sekali nggak keubah, nggak dipotong-potong, nggak ada yang dipotong, nggak ada yang dibolongin kayak tadi. Ini ngebikin bracket sendiri nih pakai plat. Kalian bisa lihat ini nggak ada yang dipotong, ini lubangnya masih bawaan, ini juga belum dipotong nih, yang sini ini juga belum dipotong, dan ini lubangnya juga masih lubang bawaan. Yang dipotong cuman bagian sini, ini karena menyesuaikan sama shock breaker. Tapi ini juga
masih kekecilan, nih harus dipotong lagi nih setengah senti ini ke kiri nih. Oke, nah di sini adalah bracketnya yang saya bikin sendiri pakai plat ya. Ini pakai plat besi yang kayak gini nih, 10 ribuan. Bracket kanan ini panjangnya 5 cm nih ke sini. Terus ini lebarnya 1,5 cm. Ya, ini lubangnya ini masih lubang bawaan. Terus sama ya baut nih. Sama ringnya juga mur. Terus yang untuk sisi kiri ini panjangnya ini dari sini ya. Ini yang dari yang tebel nih sampai yang ke sini ini 9 cm. 9 cm ditekuk nih. Untuk plat yang pegangan kiri, bracket kiri, ini panjang totalnya dari yang ujung sini sampai yang paling panjang sini ini 9 cm. Untuk panjang yang pertama nih, yang ditekukin ini panjangnya 3,8. Sepanjang ini 3,8 ditekukin. Terus dari 3,8 lurus ke sini sampai 6,4 6,3 baru ditekukin lagi. Dan ini adalah lubang baru, ini lubang bikin lagi nih buat baut gitu. Ini lebarnya sama sih kayak yang kanan, 1,5 cm ini lebarnya 1,5 cm gitu loh. Ini adalah penampakan bracketnya yang udah dipasang. Ini yang sisi kanan. Oh, dalamnya ini ada baut, mur, terus plastik, spakbor, terus bracket sama ring di belakang, sama mur juga. Ini kayak gini yang sisi kiri tuh. Nah, kayak gini. Emang kalau dari looks kurang sih ya. Cuman ya bingung juga nyari bikin bracketnya tuh gimana gitu. Jadi ya beli besi plat doang, dibengkok-bengkokin. Jadi langsung aja kita pasang. Nah, ini udah kepasang ya. Ini bautnya yang 3 cm itu kepasang. Ini yang tipisnya ini di atas, yang tebal di bawah. Ya, tuh. Ini udah kepasang. Terus yang sisi kanan. Sisi kanan pun sudah terpasang. Nah, ini juga udah kepasang nih, kokoh nih. Cuman ini sebenarnya ini ada karet. Ada kayak karet brake adaptor gitu, cuman pas beli si spakbornya ini nggak ada karetnya. Oh iya, ini beli spakbornya di Om Maman Firmansyah. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita udah bikin dudukannya udah ngepasnya, ini ngepas nih yang kanan kiri, terus yang coakan yang ini menyesuaikan sama shock breaker ya. Coakan ini menyesuaikan sama shock breaker. Nah, kayak yang tadi saya bilang tuh, karena dudukannya ini, karena saya mau pertahanin dudukan yang ini, soalnya kan saya mau panjang nih, otomatis mau panjang kan nggak bisa cuma 2 doang, harus ada dudukan lagi. Karena saya pakai dudukan yang ini, walaupun ini udah diturunin, udah dipotong terus dilas lagi biar pendek, tetapi walaupun udah diturunin sekitar 1 cm, bagian sini nih mepet. Tuh. Ini mepet cuma 2 jari doang kena nih. 2 jari ini standar 2 loh ya. Kalau misalnya standar 1 pasti lebih pendek lagi, dan dinaikin orang pasti ya udah mentok aja kena nih. Gitu. Jadi ini dudukannya semuanya udah pas ya, udah pas, dan sekarang tinggal saya potong atasnya sesuai dengan kemauan saya. Paling sekitar segimana ya? Ya pokoknya sekitar, lihat nanti aja deh hasilnya. Pokoknya ini mau saya rapin lagi, saya potong pakai bor tuner. Penampakan spakbornya yang setelah dipotong. Ya, ini kayak gini. Ini kalau untuk modelnya sih, kalau kalian emang ada yang mau ngikutin ya, ini jujur ini pas lagi ngemotong kemarin nih rada ngelamun, jadi kebablasan gitu, jadi jelek kalau dilihat dari pinggir tuh. Loh, kayak gininya ya sesuka kalian aja lah kayak gimana. Cuman ini motongnya salah, ini jelek jadinya. Terus kalau untuk yang ini nih, ini sesuai shock breaker ya. Ini sesuai shock breaker, papasnya segimana pokoknya, tapi kurang lebih kayak gini. Dan intinya harus fitting dulu, nggak bisa ngasal motong. Ini karet ini, jadi tadi ke bengkel si Ade mau minta karet ban dalam buat digulung-gulung sini, terus dilem power glue kan. Tetapi karena di bengkelnya itu banyak harta karun di lantai ya, tiba-tiba nemuin karet yang magic dan ternyata ngepas gitu kalau dipasang. Jadi kalau ini dipasang,
Nah ini pak, kalau dipasang nih pas nih, cuman walaupun agak longgar sedikit tapi ya udahlah, daripada ngakalinnya ribet. Kalau ditanya ini karet apaan, jawabannya nggak tahu. Karena ini nemu ada di bengkel. Nah jadi ya udah segini. Jadi kalau kalian yang mau masang spakbor free ELX pakai knalpot Libero, kalian bisa contek videonya yang ini, kalian tonton lagi tuh yang bener ya. Di situ ada saya udah kasih step-stepnya. Terus kalau misalnya yang masih isi biasa gitu kan, masih pakai knalpot bantetnya, mau pasang spakbor kecil yang ngakalin itu, videonya juga udah dijelasin tadi step-stepnya. Dan ini ngasih tahu lagi, ini belinya sama Om Maman Firmansyah daerah Jakarta Timur. Nomor kontaknya ada di deskripsi kalau kalian butuh spare part Kimco. Terus ini belinya di Dr. Matic, ada di Cibinong Gang Langgar. Kalau butuh spare part Kimco juga baru bekas ada dia, tapi kebanyakan baru sih soalnya kan bengkel ya. Cuman tanya aja dulu ya kan. Knalpot Libero sama Om siapa? Om Lai apa siapa ya? Dr. Matic ya. Bor yang bawaannya tuh yang pendek itu beli sama Om Gatot Pandego daerah Cibinong juga. Oke, kalau kalian suka sama vlognya jangan lupa jempol ke atas. Kalau nggak suka jempol ke bawah. Kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja di komen. Tapi yang ditanyainnya tuh jangan ada yang udah diterangin di video gitu. Jadi 2 kali kok kayak gitu ya. Terus kalau kalian suka sama video-video di channel ini, jangan lupa berlangganan. Dan sampai bertemu di episode Project Kuti selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.